Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Taryo hari ini? Alhamdulillah lagi kurang fit ya, mungkin ini karena cuaca gitu ya. Tapi alhamdulillah kita syukurin aja. Karena dengan sakit berarti kita diberikan satu nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena tidak semuanya manusia itu bisa bersyukur dalam keadaan sakit. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Taryo ya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 mohon izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara sehubungan dengan tugas saya di LMS. Ya, silakan. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa item-item pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Mohon Bapak berkenan menjawabnya ya Bapak ya. Insyaallah. Baik, saya ingin bertanya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih. Yang selama ini dilakukan untuk menangani kasus-kasus yang menjadi atau merupakan dilema etika atau pujukan moral ini sudah banyak dilakukan di SMP Negeri 75 ya. Bukan sekarang-sekarang ini, tapi di beberapa waktu lalu pun sudah. Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi dari temuan-temuan yang ada. Misalkan ada dalam satu kelas itu ada anak yang bermasalah, lalu anak itu kami panggil, kemudian kami gali kenapa mereka bisa mempunyai masalah seperti misalkan seperti masalah yang kadang-kadang mungkin yang bertentangan dengan perilaku atau moral tingkah laku anak-anak gitu ya. Nah itu aja, jadi caranya sekali lagi kami ini memanggil anak tersebut yang punya masalah, kemudian kami gali, kami tanyakan itu dengan bantuan bantuan guru-guru BK. Nah kemudian kami juga meminta bantuan dari wali kelas yang lebih dekat dengan anak tersebut, dan yang terakhir terpenting di sini adalah orang tua kami juga kami libatkan. Nah seperti itu mematik. Oke, baik Bapak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Adakah kasusnya Pak? Contoh? Iya, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang terjadi akhir-akhir ini di SMP Negeri 75 Jakarta Barat ya. Jadi ada seorang anak itu namanya itu apa ya? Ya pokoknya anak dari kelas 7 ya, namanya Sirian ya. Ren ya. Nah itu jadi anak tersebut ini terus terang aja merupakan seorang atlet pelatnas untuk taekwondo. Dia sangat dibutuhkan oleh SMP 75. Dia masuk ke 75 melalui jalur prestasi, dan untuk tahun ini ya dia diterima ya sebagai murid SMP Negeri 75 Jakarta Barat. Kami menerima dengan sukacita karena ternyata 75 masih diminati oleh anak-anak yang memiliki prestasi, terutama prestasi non akademik gitu ya. Di satu sisi karena dia tinggalnya di Jakarta ya, masih daerah sini, daerah Kebonjeruk. Di satu sisi dia pun ingin meningkatkan kemampuan dia karena dia udah percaya orang merupakan atlet nasional di pelatnas, dan dia harus banyak berlatih supaya untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik, dan dia bisa menjadi berprestasi di bidang non akademis ini. Namun di satu sisinya lagi dia itu tidak bisa bersekolah secara langsung di SMP Negeri 75 ya. Tidak bisa. Kenapa? Ya, kami juga sempat berkomunikasi sama orang tua. Ya dia baru masuk di SMP 75 itu sekitar 3 minggu ya. Namun di waktu setelah 3 minggu ternyata dia dipanggil untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pelatnas di Bandung. Ya, ini di Bandung loh Bu. Iya. Ya, jadi kami di sekolah punya pemikiran seperti ini. Di satu sisi ini dilema banget sih ya. 3 minggu, tapi kemudian orang tua juga kepengen anak itu punya prestasi di bidang akademik ya, selain non akademik. Nah, kami pun guru-guru berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, karena kita tahu siapapun anak kita, dimanapun anak kita, berikan pelayanan yang terbaik ya. Namun orang tuanya pun mungkin tidak
tidak ingin melihat anaknya ketinggalan pelajaran, dia meminta kepada sekolah SMP Negeri 75 itu untuk memutasi anaknya, yaitu ke daerah Bandung, mungkin mendekati tempat pelatnas tersebut ya, dengan tujuan anaknya bisa tetap bersekolah, anaknya tersebut bisa tetap mendapatkan prestasi akademik. Namun ini dilema banget buat SMP Negeri 75 karena baru 3 minggu kalau misalkan kami tidak memberikan nilai, sedangkan PTS kita belum ya. Kalau kami tidak memberikan nilai dan anak itu pindah di Bandung, anak itu tidak akan diterima di sekolah di Bandung tersebut. Nah, makanya kami meminta ya dari sekolah ya ke Bapak Ibu guru terutama yang mengajar ya untuk memberikan tugas-tugas secara khusus ya. Udah sih beberapa tugas diberikan selama 3 minggu itu udah penilaian. Tapi ya, kalau ada memang ada kekurangan kami minta. Nah itu seperti itu memang. Oke, baik Pak. Prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan ini biasanya Pak? Ya, prosedur yang kami lakukan ini kami terus saja tidak bisa memutuskan sendiri ya. Jadi semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 75 Jakarta Barat ini kami selalu libatkan, mulai dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru, tentu Bapak Ibu guru kelas juga orang tua ya. Sehingga nanti pada saatnya kami memberikan satu keputusan ini tidak melalui berbagai macam pertimbangan, masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru, justru keputusan kami nanti mungkin bisa terbaik untuk anak-anak ya, untuk anak yang lain, terutama anak yang satu ini ya, yang atlet taekwondo ini. Jadi kami melibatkan semua stakeholder yang ada di SMP 75 ini untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kelangsungan pembelajaran anak di masa yang akan datang. Baik Pak Taryo, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Ya, yang dianggap hal yang efektif itu kami selalu mengadakan kolaborasi. Sebab dengan kolaborasi ini antar komponen stakeholder yang ada di sekolah, justru ini dianggap lebih efektif. Kenapa? Kami bisa mendengar, baik itu dari Bapak Ibu guru maupun tentu juga kami juga yang terpenting kami kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua. Jadi setelah itu adalah hal yang paling efektif dalam mengambil satu keputusan. Sekali lagi kami melibatkan semua banyak pihak karena kami ingin masukan-masukan. Nah, setelah mendapat masukan lalu kami tarik kesimpulan. Kira-kira langkah kedepannya bagaimana? Nah seperti itu yang dilakukan. Oke Pak, lalu selanjutnya hal apa saja selamanya merupakan tantangan bagi Bapak sendiri ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada intinya yang menjadi tantangan seperti tadi sudah diceritakan di depan tadi ya, ini dilema etika ini ya. Dilema etika ini contohnya seperti anak kami yang pindah ke Bandung tadi, baru 3 bulan, baru 3 minggu di SMP 75, tapi ketika kami sudah mengambil satu keputusan bersama orang tua dan orang tua pun merelakan yang pindah ke Bandung, ternyata di Bandung sekolah tersebut tidak bisa menerima anak begitu saja karena dia itu harus mendapatkan nilai. Ini jadi menantangkan. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya udah kami katakan juga, kita bisa katakan juga di awal tadi, untuk menangani masalah seperti ini kami selalu berupaya untuk bekerja sama dengan semua guru yang mengajar, mungkin dengan memberikan tugas-tugas sehingga selama 3 minggu ini anak tersebut sudah bisa diberikan nilainya. Ya gitu aja. Kalau memang ada kekurangan, kalau memang masih tidak bisa ketemu di sekolah, kami juga memberikan secara daring ya, bisa menggunakan WA atau bisa menggunakan Google Meet dan aplikasi lainnya. Begitu memang. Baik Pak. Lalu selanjutnya apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan jika memiliki tata kelola atau jadwal tertentu? Ya, kalau kami untuk jadwal itu tidak bisa dipastikan, ini bersifat situasional. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti ini ya, karena kalau kita buat jadwal itu kan kita nggak tahu kasus itu kapan terjadi.
Nah, jadi bersifat situasional, tapi tetap kami programkan di awal. Bila terjadi sesuatu dan waktu kapanpun, SMP 75 sudah siap untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah SMP 75. Jadi sekali lagi untuk kegiatan katakanlah untuk menangani masalah kasus bersifat situasional. Ketika ada kasus, ya kami Bapak dan Ibu guru tentu stakeholder semuanya itu mereka merapatkan barisan untuk sama-sama menangani kasus tersebut ya. Itu aja baik dari wali kelas sekali lagi, dari guru BK-nya, dari guru-guru lain yang mengajar maupun yang terpenting adalah orang tua ya. Karena orang tua itu harus dilibatkan karena kita di sini adalah melayani siapapun yang datang ke 75 pada intinya kami wajib melayani dengan baik ya. Baik itu anaknya ada di sekolah maupun anaknya mungkin lagi berada di luar sekolah. Kalau 75 memanggil, insya Allah siap untuk melayani. Gitu, Mem. Oke Pak, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya. Saya sebagai wakil kurikulum, kami punya kepala sekolah di sini. Saya pun tidak bisa berbuat sesuatu karena yang ngambil keputusan itu bukan wakil kurikulum tapi Bapak kepala sekolah sendiri. Tapi tetap kepala sekolah kami adalah kepala sekolah yang luar biasa memberikan kesempatan, waktu dan ruang kepada wakil-wakil untuk menyelesaikan masalah. Tetapi tetap untuk keputusan apapun kami di SMP Negeri 75 itu menyerahkan kepada kepala sekolah itu Bapak Edi Krisnanto. Karena Bapak Edi tersebut merupakan kepala sekolah yang memang keputusan tertinggi itu bukan di tangan wakil tapi di tangan kepala sekolah. Jadi yang membantu selama ini adalah Bapak kepala sekolah yaitu Bapak Edi Krisnanto. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman selama ini saat mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalamannya ini luar biasa ya, karena ini berhubungan dengan nasib anak ke depan ya. Jadi pengalaman yang pertama ketika kami mengambil keputusan itu kami tidak boleh tergesa-gesa yang pertama. Karena kalau kita tergesa-gesa bukan berdasarkan pemikiran yang sehat, ya itu mungkin akan merugikan. Makanya satu di sisi lain yang hikmahnya buat saya adalah saya bisa bekerja sama dengan siapapun yang ada di SMP 75, kami bisa runut bersama orang tua, bisa lebih dekat lagi sehingga ini merupakan sesuatu pembelajaran yang sangat berharga. Sekali lagi ya, intinya adalah kami merasa tertantang ketika ada kasus-kasus yang ada di dilema etika tadi maupun bujukan moral itu sangat tertantang. Jadi dengan adanya dilema tersebut justru menambah kedewasaan kami sebagai Bapak dan Ibu guru. Jadi guru adalah bukan segala-galanya. Ya, kami perlu orang tua, kami perlu masyarakat sekitar, kami perlu siapa saja untuk menggapai satu keberhasilan. Itu aja. Yang intinya juga saya merasa senang setelah kami memutuskan untuk kasus yang terakhir ini, ya, yang pindah ke Bandung tadi, justru kami mendapat pengalaman baru. Ya, kenapa? Kesannya begini, kami pun sebagai guru di 75 tentu harus siap dengan segala keadaan. Ya, insya Allah nilai yang akan datang tidak usah diminta lagi. Jadi ketika anak katakanlah udah 3 minggu misalkan di sini, ya dia pun harus punya hak untuk mendapatkan nilai dari guru siapapun, baik itu nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan atau nilai sikap lain-lain apapun. Tentu itu ada hal-hal yang sangat unik yang memang membuat guru di SMP 75 termasuk saya itu mungkin berpikirnya semakin dewasa. Begitu Matik, terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Semoga bermanfaat buat saya pribadi. Amin. Dan untuk teman-teman di sini di komunitas 75 dan terutama kami sebagai calon guru penggerak angkatan. Ya, mudah-mudahan Matik sukses jadi guru penggerak ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Matik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami mengganggu istirahatnya Pak Edi hari ini. Saya bersama Bu Atik
karena status kami sebagai calon guru penggerak ada tugas yang harus kami lakukan, diantaranya dengan mengadakan wawancara kepada pimpinan di sekolah terkait dengan modul yang sedang kami pelajari saat ini, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa kasus yang ada di sekolah, mungkin tentu Pak Edi tahu dari kasus-kasus tersebut dan bisa Bapak identifikasi dari kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah, baik itu terkait pendidik dengan siswa maupun terkait dengan tenaga kependidikan. Kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral gitu Pak? Coba Bu Susi bisa ambil contoh nggak kasus ini, kira-kira model kasusnya seperti apa? Atau mungkin dari peristiwa-peristiwa di sekolah kita yang mungkin bisa disampaikan Bu Susi, kasus apa kira-kira yang perlu dipecahkan di sini? Ya, misalnya apakah ada guru yang sedang punya permasalahan yang sulit bagi Bapak untuk menyelesaikan gitu. Oh iya, ini kemarin ini baru saja ada kasus yang kita serba salah. Jadi saya ambil contoh misalkan kasus Bu Dona. Bu Dona ini kebetulan P3K-nya ini dikirim dari Depak, kemudian kita punya P3K yang juga dari dinas. Nah, dengan kedatangan Bu Dona, kita tentunya sangat senang karena memang tenaganya ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya beliau ini mengajar agama Kristen saja, tetapi ternyata kita juga kekurangan guru seni budaya dan sama sekali tidak ada. Nah, kebetulan Bu Dona ini selain mengajar agama Kristen, beliau juga kita serai tugas untuk mengajar seni budaya. Tetapi kita kemarin agak sulit untuk mengambil keputusan karena ternyata dari Dinas Pendidikan menginstruksikan ke kita bahwa P3K yang dari Depak untuk tidak diterima. Nah, tentunya ini membuat hal yang sulit untuk kita putuskan. Karena satu, Bu Dona sudah bekerja sekitar 2 bulan di SMP kita ini dan tenaganya sangat dibutuhkan. Kemudian di pihak lain ternyata Dinas Pendidikan memerintahkan untuk tidak menerima. Nah, ini ada 2 hal yang kita sangat sulit untuk mengambil keputusan. Kalau Bu Dona ini kita kembalikan lagi, artinya kita keluarkan dari SMP 75 sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, maka sekolah kita tidak ada yang mengajar guru seni budaya. Sekolah kita tidak ada yang mengajar guru agama Kristen. Dan anak-anak kita ini kan lebih dari 30 orang yang beragama Kristen. Nah, di satu pihak Dinas Pendidikan mengendaki bahwa kita harus tidak menerima Bu Dona sebagai guru P3K di Dinas Pendidikan karena mereka dari Depak dan kebetulan belum ada komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama. Nah, ini sesuatu yang sulit. Nah, tetapi kalau kita lihat kasus Bu Dona ini, tentunya kita harus pelajari. Kalau memang kalau saya kemarin kan kita harus melobi, begitu perintah untuk mengembalikan lagi Bu Dona, ini saya langsung menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi di 75 kalau Bu Dona kita kembalikan dengan Bu Dona masih kita pertahankan. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sampaikan ke bagian PTK Sudin Pendidikan Jakarta Barat 2. Kemudian dari Sudin ini diarahkan saya harus komunikasi dengan kasih PTK yang di Dinas Pendidikan. Nah, ternyata setelah saya menyampaikan hal ini ke kasih PTK Dinas Pendidikan, ini
eh, ada keputusan di sana bahwa untuk dibanding dulu. Jadi menunggu dari Dinas Pendidikan akan berkomunikasi dengan BKD dan juga dengan Departemen Agama. Nah, dalam hal ini karena sampai sekarang ini saya juga belum dapat perintah lagi untuk mengeluarkan Bu Dina dari 75. Artinya apa? Artinya sesuatu yang buntu itu ternyata mungkin bisa terselesaikan dengan komunikasi. Makanya saya dalam mengambil keputusan tidak sekaligus langsung begitu ada perintah kemudian langsung saya tindak lanjuti untuk sesuai dengan perintah tersebut. Sepanjang masih bisa kita komunikasikan, kita akan berusaha untuk mengkomunikasikan dulu. Kecuali kalau sudah kita komunikasikan ini ternyata hasilnya mentok, baru berarti kita akan menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Ini kalau berkaitan dengan Bu Dona. Nah, kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang ternyata bisa kita komunikasikan, tetapi ada dua pilihan ini. Dua pilihan, mereka sama-sama bagus, tetapi kita harus memilih salah satu. Nah, tentunya kita harus mau verifikasi ya, kasus itu bisa saya selesaikan sendiri atau saya harus berkomunikasi dengan teman-teman. Kalau kasus itu saya ranahnya harus berkomunikasi dengan teman-teman, tentunya ini akan kita pecahkan bersama. Jadi kita mengambil melibatkan teman-teman, ya tentunya ini bukan hanya tim manajemen saja, tentunya semua teman-teman di SMP 75. Nah, kita harus mengambil dua keputusan ini yang memang sama-sama benar, sama-sama bermanfaat, tapi kita yang harus kita ambil, harus kita kawal nih. Kira-kira mana yang dari dua pilihan ini yang memberikan manfaat terbesar. Itulah ini yang harus kita kawal, kita pilih. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi? Ya, baik Pak. Jadi komunikasi, verifikasi, dan keputusan secara kolaborasi ya Pak? Ya, secara kolektif. Jadi pertanyaan saya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus bullying? Banyak sekali. Jadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya. Di satu pihak, ketika orang belum paham, kita harus memutuskan sesuatu kayak kasus Bu Dona ya. Ketika kita nggak langsung mengembalikan Bu Dona, gitu kan dilihat, oh ini Pak Edi kok membantah, artinya kan begitu. Dikira membantah. Tetapi kalau kita komunikasikan, saya kira akan ada celah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, yang akhirnya dua-duanya bisa kita akomodir gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Intinya Pak, dari tadi bilang intinya diakomodir kedua-duanya, Ya. kita mengambil keputusan yang memang yang terbaik gitu. Iya. Pak. Nah, terus kira-kira menurut Bapak nih, apakah ada orang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah kepada Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya ada. Yang dukung. Ya, tentunya ada. Di dalam sekolah ini kan tidak hanya kepala sekolah saja. Di bawahnya ada tim manajemen, ada teman-teman semuanya. Nah, inilah yang kita akomodir untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi kita tidak menggantungkan satu dua orang yang mungkin memberi nasihat kepada saya dan sebagainya, tapi kita bisa mengakomodir semua teman-teman, dan itulah menjadi kalau sifatnya kolektif, sifatnya keputusan bersama, ini keputusannya insya Allah akan bisa diterima oleh semua pihak. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya, ya. Dari semua yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan bullying itu Pak? Ya. Gini, semakin banyak masalah, berarti kita akan semakin matang. Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan pengambilan keputusan yang ternyata keputusan itu harus diambil dengan cara yang tidak mudah,
ini akan semakin menambah pengalaman kita, sehingga kita akan lebih matang. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah seperti ini yang serupa ya, bahkan mungkin yang lebih berat lagi, kita akan lebih mudah untuk mengatasi. Itu adalah hikmahnya. Kalau begitu cukup ya, dari wawancara ini Pak, luar biasa. Pertanyaan pertama sebetulnya baru satu, tapi Bapak bisa menyampaikan ke 5 pertanyaan berikutnya dalam satu jawaban. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kami mohon maaf kalau mengganggu istirahatnya Bapak, dan sehat selalu Bapak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Terima kasih Pak. Foldernya udah dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Atik Isnaini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMPN 75 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaporkan hasil refleksi wawancara 1 dan 2 yang telah kami laksanakan terhadap kedua pimpinan yang ada di sekolah kami. Adapun hasil refleksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hal-hal menarik apa saja yang muncul pada saat refleksi. Hal yang menarik dari pimpinan kami yang sudah diwawancarai yaitu mereka sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pengambilan keputusan dilema etika yang berbasis pada 4 paradigma, yaitu individual versus community, justice versus mercy, truth and loyalty, dan berdasarkan short term and long term, dan juga mendasarkan pada 3 prinsip: and-based thinking, care-based thinking, and role-based thinking, dan juga mendasarkan pada 9 pengambilan keputusan, yakni mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji keputusan panutan atau idola. Lalu hasil wawancara pada pimpinan sekolah kami terdapat beberapa persamaan. Di antaranya adalah bahwa kedua pimpinan kami, yaitu Bapak Edi Krisnanto dan Bapak Taryo Hairul Anam, keduanya sudah berbasiskan nilai-nilai kebajikan untuk mengambil keputusan berdasarkan dilema etika dan bukan berdasarkan bujuk moral, yaitu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 keputusan. Nah, tentu ada hal perbedaan di mana misalnya pada kasus yang yang harus Bapak Taryo putuskan, pada kasus siswa kami Ray yang harus dipindahkan ke Bandung karena anak tersebut adalah seorang atlet taekwondo nasional. Di situ terdapat rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Dan begitu pula pada kasus yang harus diputuskan Bapak kepala sekolah kami, Bapak Edi, di mana kasus Budona tersebut terdapat paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan juga long term and short term. Pada kasus murid kami, kasus Ray, mendasarkan pada end-based thinking atau berbasis pada tujuan akhir, sementara kasus Budona yang harus Bapak Edi putuskan berdasarkan rule-based thinking atau berbasis pada aturan. Lalu refleksi berikutnya adalah rencana ke depan bagi pimpinan kami dalam menjalankan pengambilan keputusan. Yang harus mereka lakukan adalah harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan asas benar lawan benar atau dilema etika, bukan azas benar lawan salah atau bujukan moral. Dari kedua pimpinan yang sudah kami wawancarai, dalam pengambilan keputusan sudah tampak efektif dan terukur, serta menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas kasus tersebut. Lalu hasil refleksi terakhir adalah bagaimana kami menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada kasus yang akan kami putuskan sesuai dengan lingkungan kami, baik pada murid, kolega, maupun kepada kasus-kasus yang lain.
Tentu saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika, di mana hal yang berkaitan adalah benar versus benar, dan langkah yang sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah uji pengambilan keputusan yang tidak boleh dikesampingkan. Demikian hasil refleksi kami. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam.